Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar dalam segala suasana. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan mempelajari mapel PPKN yaitu tema 5 subtema 1. Tentang keberagaman makanan khas. Makanan khas, kalau membicarakan tentang makanan pasti kita akan senang. Akan mempelajarinya dengan seakan semangat gitu. Makanan khas. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali makanan khas di masing-masing daerah. Karena Indonesia itu adalah negara, satu-satunya negara yang memiliki banyak pulau, baik besar maupun kecil. Kalau dihitung jumlahnya ribuan pulau. Masing-masing pulau itu terdiri dari beberapa provinsi dan daerah yang banyak atau beberapa daerah dengan penduduk yang beragam, dengan makanan khas yang beragam, dan tentunya semuanya menyenangkan. Semua enak-enak ya. Kalau bicara tentang makanan, apa saja makanan khas itu dari masing-masing daerah, sudah kenal, sudah tahu? Makanan khas daerah, misalnya, didengarkan ya, apa saja? 1, soto. Soto itu berasal dari mana sebenarnya? Soto yang sering kita jumpai itu ternyata adalah salah satu makanan khas dari Makassar. Makassar itu adalah mana anak-anak? Kalimantan Selatan. Tapi kita sudah tidak asing lagi ya dengan makanan yang namanya soto. Makanan yang berkuah dengan aroma khas, dengan bumbu-bumbu yang khas juga. Itu ternyata adalah makanan khas dari daerah Makassar. Kemudian nasi gudeg. Nasi gudeg itu apa toh? Nasi gudeg itu adalah nasi sayur nangka yang masih muda. Buah nangka yang masih muda itu dikupas, kemudian dipotong-potong sesuai dengan selera, kemudian dimasak dan dicampur dengan daging. Itu di Jawa Tengah atau di Yogyakarta itu dinamakan gudeg. Nasi lauknya gudeg. Gudeg khas Yogyakarta. Gudeg itu lebih enak kalau dimasak sudah berhari-hari, beberapa hari. Semakin tambah hari itu semakin nikmat, semakin enak. Kalau nangka muda itu kalau dengan bahasa Jawa itu adalah tewel. Sayur tewel kalau orang Jawa mengatakan. Itu makanan khas dari Yogyakarta. Kemudian yang ketiga misalnya nasi liwet. Nasi liwet sudah tahu apa enggak? Kalau nasi liwet itu masaknya di perabot yang terbuat dari tanah liat. Kemudian caranya bagaimana?
air dimasukkan ke dalam wadah dari tanah liat itu, kemudian beras dicuci bersih, dimasukkan ke dalam wadah, dimasak. Apabila air sudah sedikit, itu atasnya dikasih tutup daun pisang, kemudian wadahnya ditutup lagi dengan tutup yang rapat, kemudian apinya dikecilkan sampai matang. Kalau apinya kebesaran, itu nasi liwet akan menjadi gosong. Bahasa Jawanya ngintip, ada intipnya. Bisa dimengerti bagaimana proses atau ciri-cirinya nasi liwet? Sudah bisa ya, sudah dipahami ya. Kemudian yang ketiga ada cendol. Tahu kan cendol? Biasanya untuk minuman bulat-bulat, ada yang panjang. Itu ternyata adalah makanan khas dari Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada apa ya? Ada bir petok. Bir petok itu adalah makanan khas dari Betawi. Kemudian ada bajigor. Bajigor itu dari Jawa Barat. Kemudian ada lagi es oyen. Es oyen itu dari Jawa Timur. Es yang terdiri dari beraneka macam isi, baik itu jelly, rumput laut, buah-buahan, aneka macam buah, dikasih susu, dan es. Itu es oyen. Sering kita jumpai di dekat pasar. Kemudian ada juga arakawa. Arakawa itu adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Ada lagi air guraka. Itu makanan khas dari Maluku. Mungkin untuk air guraka itu kita belum pernah tahu. Nanti bisa dipelajari untuk selanjutnya. Makanan-makanan khas itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Memiliki rasa, bentuk, aroma yang berbeda-beda pula, semuanya khas. Dengan bumbu-bumbu yang berbeda, bahan yang berbeda. Makanya kita harus bersyukur menjadi rakyat Indonesia yang memiliki banyak keragaman, terutama makanan khas yang banyak sekali ragamnya. Kiranya pembahasan kita tentang materi makanan khas daerah saya cukupi sekian dulu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar dalam segala suasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lem. 10. Pun bidal.